Cerita dimulai dengan sebuah kaleng susu. Bagi si John, itu adalah kunci untuk melarikan diri dari penjara. Dia membuka kaleng, mengambil kertas lilin di dalamnya, dan menempelkannya pada kunci pintu sel. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan sidik jari para penjaga, yang akan digunakan untuk meniru kata sandi mereka. Si John juga memanfaatkan waktu 7 menit setiap hari, saat ruang kontrol kosong untuk merencanakan langkah selanjutnya. Si John memperhatikan kebiasaan para penjaga, seperti kapan pintu dibuka dan kapan mereka istirahat. Ya, dia tahu setiap hari ada celah waktu, di mana tidak ada pengawas. Si John memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk merencanakan pelarian. Si John juga tahu ada 3 hal yang sangat penting: peta penjara, kebiasaan penjaga, dan bantuan dari luar. Di sebelah penjara ada stasiun pemadam kebakaran, tetapi hanya ada sel isolasi yang dekat. Jadi, dia sengaja membuat keributan agar dipindahkan ke sana. Begitu kesempatan datang, si John membuka kunci dan memanfaatkan rute sepeda menuju stasiun pemadam kebakaran. Dia mengenakan pakaian pemadam kebakaran dan berhasil melarikan diri setelah temannya meledakkan bom di luar penjara. Namun, twist terjadi. Si John bukan kriminal biasa. Dia adalah seorang ahli melarikan diri yang dipekerjakan oleh FBI untuk menguji sistem keamanan penjara. Dalam 7 tahun, dia berhasil melarikan diri dari 15 penjara dengan tingkat keamanan tinggi. Kali ini, dia dikirim ke penjara yang sangat berbahaya, berisi tahanan-tahanan yang tak dikenal. Begitu dia tiba, pelacak di tubuhnya dikeluarkan, dan dia segera dipukuli hingga pingsan dan dijebloskan ke dalam sel. Ketika sadar, si John dihadapkan pada seorang warden yang memberitahu bahwa misi ini dibatalkan. Penjara ini adalah penjara dengan sistem keamanan terbaik di dunia, dengan dinding yang sangat kuat dan kamera yang memantau setiap gerakan. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Bahkan ruangan gelap sekalipun dipenuhi dengan cahaya terang yang menyilaukan. Namun, si John menemukan satu kesempatan. Di lantai, dia melihat kuku baja, dan seorang tahanan tua bernama Arno bersedia membantunya. Si John mencari kesempatan untuk bertemu dengan warden dan sengaja mengganggu agar warden marah. Dia dihukum dan dipaksa untuk meminum air dari pipa, namun itu menjadi kesempatan bagi si John untuk mengambil pelat logam dari saluran pembuangan. Dengan pelat logam itu, si John memantulkan cahaya untuk memanaskan paku baja di lantai. Paku-paku itu meleleh dan akhirnya pecah, membuka jalan untuknya dan melarikan diri lewat lantai. Setelah naik tangga, dia terkejut melihat kenyataan. Penjara itu bukan sebuah bangunan di tanah, melainkan sebuah kapal pesiar raksasa yang mengapung di tengah laut. Jalan untuk kembali sudah tertutup. Setiap malam, warden mulai menyiksanya. Kondisinya semakin buruk, namun si John tidak menyerah. Dia merencanakan langkah baru. Di bawah meja makan, dia merakit alat pengintai menggunakan lensa kaca dan pipa kecil. Dengan alat itu, dia mengetahui posisi mereka dan mengirimkan seorang teman untuk berdoa dan meminta petunjuk arah. Dia mengetahui bahwa mereka berada di belahan bumi utara, mungkin dekat Maroko. Sekarang, yang perlu dia lakukan adalah mengirimkan pesan keluar. Dia bisa bertemu dengan dokter dan mengungkap identitas aslinya. Dengan cara ini, dia berhasil mengirimkan pesan keluar penjara. Kini saatnya menghancurkan warden. Si John menggunakan cat untuk menulis di dinding dan merencanakan pemberontakan di Blok C. Warden menyiapkan pasukan polisi di sana, namun pemberontakan yang sebenarnya terjadi di Blok D. 2 geng saling bertarung. Di tengah kerusuhan itu, si John berhasil menyelinap dan menyingkirkan 2 penjaga, kemudian memanjat pipa menuju atas. Namun, valve di atas terkunci dengan sistem elektronik. Si John harus mengambil risiko. Dia memanjat ke stasiun pembangkit listrik dan memutuskan aliran listrik. Helikopter sudah menunggu di atas. Temannya dibunuh dengan racun. Namun Han, rencana B tetap berjalan. Si John bersembunyi di dalam tangki air, dan begitu air itu mengalir, dia terjatuh ke laut dan berenang menuju permukaan. Sebuah tangga dilemparkan dari helikopter.